Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara inspirasi membangun negeri. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Pada di kesempatan sore hari ini, sobat inspiratif semuanya akan ditemani dengan saya Dahlia dalam acara ngobrol penuh inspirasi. Oke, sobat inspiratif semuanya, kali ini kita kedatangan tamu dengan Ibu Midah Dahmalia SE selaku Direktur Utama PT Bilfi Jaya Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu kenalan dulu dengan sobat inspiratif semuanya. Namanya siapa, alamatnya dari mana, kemudian kegiatan apa sih yang sudah dilakukan sekarang ini? Ya, saya Midah Dahmalia. Saya kebetulan owner dari Bilfi Food. Ya, itu sekarang sudah berawal dari kelompok CV, terus sekarang sudah menjadi PT, yaitu PT Bilfi Jaya Mandiri. Dan kegiatan kita sehari-hari adalah pertama yaitu berkecimpung di olahan ikan, karena memang saya fokus di olahan ikan bandeng. Olahan ikan bandeng kami berawal dari sate bandeng dan sekarang sudah mempunyai varian 11 varian olahan dari bandeng dan ada olahan lain juga gitu. Terus juga kegiatan saya juga selain berkecimpung di olahan bandeng juga ada rumah makan. Nah, kebetulan rumah makannya memang khusus rumah bandeng Bilfi. Jadi khusus menyajikan olahan bandeng. Jadi karena memang Kota Serang ini ikonnya kota Bandeng, jadi ya kesempatan ini kita ambil. Kebetulan siapapun yang akan berkunjung ke Banten kan pasti akan mencari oleh-oleh ya Mbak ya yang berbahan dasar bandeng. Jadi ini kita jadikan suatu kesempatan atau peluang. Selain olahan kita juga ada rumah makannya juga. Jadi bisa makan di situ. Terus ada juga nih. Jadi kita bisa juga buka kelas atau cooking class untuk olahan. Nah, itu salah satu kegiatan kita yang terbaru. Luar biasa. Minimal 20-30 orang kita bisa ikut pelatihan di Bilfi. Jadi PT Bilfi itu seperti itu tentang makanan olahan dari bandeng. Iya, betul. Salah satunya seperti itu. Nah, Bu, kenapa sih Ibu harus memutuskan untuk berwirausaha? Kenapa harus memutuskan berwirausaha? Karena ini Mbak, saya kan perempuan. Dulu waktu saya belum bersuami, nah kita bisa berkarir ya. Dulu saya juga sempat kerja di perusahaan di dalam negeri dan pernah juga kerja di Malaysia. Tapi formal, kita di perusahaan yang bergerak di battery. Dulu pernah saya 2 tahun di sana ya kan. Setelah pulang dari Indonesia, saya masih bekerja di perusahaan juga. Nah, setelah saya punya suami, setelah punya suami nggak mungkin saya kerja di perusahaan meninggalkan suami, kegiatan rumah tangga dan anak-anak. Nah, karena punya kewajiban betul. Nah, dari situlah mulai terpikirkan ide, kenapa saya nggak berwirausaha, dan kebetulan memang saya orangnya nggak bisa diem. Jadi kalau saya nggak kerja aktif di rumah, karena udah biasa gitu ya kita kerja. Jadi gimana caranya biar saya di rumah tapi menghasilkan? Nah, mulailah kita ada ide berwirausaha awalnya nih Mbak, kita buka warung kecil-kecilan, kayak semacam warung kopi, Indomie awalnya. Dan karena memang pada tahun 2002 itu dibuka jalan tol Serang Jakarta, Serang Merak. Nah, itu berkesempatan akhirnya kita sedikit-sedikit membuka toko oleh-oleh kecil-kecilan. Toko oleh-oleh khas Banten. Betul, tapi kecil-kecilan dan itu titipan. Nah, dari situ mulai kenapa nggak bikin produksi sendiri? Gitu. Nah, akhirnya kepikiran juga produksi lah. Dari mulai kecil-kecil lah, ya 5 kilo kayak gitu bandeng. Jadi memang awalnya tokonya itu adalah barang-barang titipan dari orang-orang. Betul. Dan Ibu marketernya gitu dari warga sekitar, yang memang ibu-ibunya kadang bikin kue, cemilan. Orang-orang yang produktif gitu betul. Dititipkan ke Ibu, kemudian Ibu selaku marketernya
Nah dari situ berarti muncul ide gagasan ya, yang sangat luar biasa sekali ini. Kemudian ketika memang ibu sudah memutuskan untuk berwirausaha nih ya, ada tantangan apa sih? Tantangannya ya banyak. Pertama kali yaitu di permodalan ya, mungkin. Permasalahan utama ya. Dulu permodalan itu menurut saya suatu yang sangat dibutuhkan, padahal ternyata sebenarnya tidak ya. Tapi setelah menjalani beriring sejalannya waktu, ternyata bukan modal yang utama itu yang dibutuhkan ya. Pemasaran ternyata. Kalau modal sedikit demi sedikit, keuntungan kita pupuk, kita pakai produksi lagi, ternyata alhamdulillah tanpa ada bantuan awalnya ya, dari bantuan dari luar kita bisa produksi gitu. Kemudian sudah berapa lama ibu berwirausaha? Saya berwirausasaha mulai dari tahun 2002. Nah, semenjak saya menikah dan punya anak tuh. Sampai saat ini masih. Ya biasalah, dari awal merintis kecil-kecilan, mulai dari nol ya kan? Nol banget. Iya. Nol banget ya. Sampai sekarangnya alhamdulillah. Titiknya nih gitu. Titik kesuksesannya. Ya, amin lah. Amin. Kalau dibilang sukses mah belum tahu ya. Yang penting mah sudah berjalan lah gitu. Iya. Titik kesuksesannya sudah ketemu, kemudian ibu sudah memutuskan di bidang wirausaha. Selain memang ibu membuka peluang usaha ya, peluang tenaga kerja itu dibutuhkan juga. Dulu awalnya kan untuk mengisi waktu ya kan, biar saya berkegiatan di rumah tetap menghasilkan uang bantu suami ya kan. Nah setelah itu seiring berjalannya waktu, usaha kita semakin membesar ya dari awalnya kita IRT sampai ada rumah produksi sendiri, otomatis kan kita membuka lapangan pekerjaan tuh untuk warga sekitar. Nah itu menjadi kebanggaan tersendiri Mbak. Jadi yang maaf ya tukang beca, terus yang petani, yang kan dulu, sekarang kan Kota Serang sudah tidak ada sawah, betul nggak? Nah dari situlah kita akan mengambil mereka menjadi tenaga kerja di kita di Bilfi gitu. Jadi tenaga kerja yang sudah masuk di wirausaha ibu itu sudah banyak sekali ya. Tidak hanya keluarga kan? Betul. Sudah melibatkan justru kalau keluarga kita tidak ada karena tidak ada datang di sini. Jadi yang awalnya warga sekitar, kita juga ada karyawan tetap dan karyawan lepas. Nah, jadi sampai ke desa-desa sebelah, karena kan kalau kita mulai ada job kayak catering gitu kan, terus kayak kegiatan-kegiatan dinas itu memerlukan tenaga kerja yang banyak. Nah, bisa sampai 50-60 orang kita ambil. Ya, yang untuk yang lepas. Tapi kalau karyawan tetap kita paling 10 orang. Oke. Kemudian nama Bilfi itu kenapa harus diambil sih? Sejarahnya gimana tuh, Bu? Nah kebetulan seperti ini. Dulu awal usaha kita kan belum punya brand atau belum punya produk, masih titipan-titipan teman atau ibu-ibu yang di sekitar. Nah kebetulan kita punya produksi olahan bandeng, yaitu awalnya sate bandeng. Nah kan kalau kita punya produk kan harus punya brand biar dikenal sama masyarakat luas. Nah brand itu sangat penting ya. Nah akhirnya kebetulan pada saat itu saya punya anak 2, Bilqis sama Pipi. Jadi sejarahnya seperti itu. Katanya kalau nama anak brandnya membohoki. Jadi saya kasih nama Bilfi, Bilqis dan Pipi, dan alhamdulillah memang berkembang. Allah kasih keberkahan di situ. Bilfi, Bilqis dan Pipi. Jadi itu sejarahnya ya. Kenapa Bu Mida ini ketika memang beliau membuka wirausaha, usaha itu, nama usahanya itu, brandnya itu diambil dari seorang anaknya. Boleh Bu, sambil dipromosikan produknya apa sih gitu? Produknya saya supaya sobat inspiratif semuanya tahu. Wah, ini nih produknya yang di plastik. Nanti Jadi saya mau promosi sedikit tentang produk olahan yang ada di Bilfi Food, yaitu pertama kali kami produksi yaitu sate bandeng. Nah
Ini dia sate bandeng. Sate bandeng ya. Tahu saya sate bandeng pertama kali saya datang ke Serang itu bentuknya dipajang di jalanan. Telanjang ibu-ibu, coba bayangkan seperti apa, sangat tidak higienis. Jadi alhamdulillah saya sudah berinovasi. Sekarang sate bandengnya sudah punya baju. Jadi dia seperti ini. Makanan juga harus punya sudah ya? divakum. Jadi dipantang keluar rumah produksi sebelum dikemas seperti ini. Jadi tidak terkontaminasi dengan bakteri ataupun debu segala macam. Insya Allah aman. Iya. Dan Kalau sudah divakum kan itu bisa awet ya. dia bisa lebih lama bertahan. Iya. Karena sampai kita ke luar negeri juga kan. betul. Alhamdulillah kita pameran kemarin ke Malaysia, ke Singapura, ke Korea pun aman. Jadi ini bisa bertahan dalam kondisi beku pakai styrofoam lebih dari 2 minggu. Gitu. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang memang berkunjung ke Banten, misalkan mau beli makanan khas daerah yaitu sate bandeng, jangan khawatir. Kalau kita cara penyimpanannya baik sesuai prosedur, itu akan aman, bisa bertahan lebih dari 2 minggu. Iya. Dan kita melakukan inovasi produk, Mbak. Jadi inovasi produknya kita bukan hanya satu. Oh, jadi tidak hanya satu sate bandeng ya. Sekarang dari mulai kita berdiri rumah produksi, kita sudah ada 11 inovasi produk. Biar pelanggan tidak mengalami kejenuhan. Iya, betul. Salah satunya apa? Yaitu abon bandeng. Ada abon bandeng. Ya, abon bandeng ini ada 2 varian rasa, yang pedas dan original. Terus jangan lupa ini high protein. Jadi abon bandeng ini lebih tinggi proteinnya dari salmon. Ternyata banyak orang tidak tahu bandeng itu ternyata salmonnya Indonesia. Salmonnya Indonesia. Betul, karena dia lebih tinggi setelah kita uji lab. Kalau kita cari ikan salmon di sini. Iya. Jadi uji lab ini, Mbak, ternyata tinggi banget proteinnya. Cuman kadang masyarakat ribet dengan duri-duri. Makanya itu tuh. jadi agak sulit. Nah, kita inovasi produk, jadi masyarakat nggak usah bingung lagi dengan durinya. Ini tanpa duri. Sate bandengnya tanpa duri. Sate bandeng juga tanpa duri. Tanpa duri semuanya. Cuma yang tersisa cingak buntut dan kepala. Terus kalau nanti nggak ada kepalanya Iya, betul. Jadi bukan bentuk bandeng lagi ya. Iya, nantinya. Kita juga ada lagi nih inovasi produknya. Salah satunya kerupuk tulang ikan bandeng. Jadi tulangnya itu kan tinggi kalsium ya. Sayang kalau dibuang. Jadi kita bikin inovasi. Dari tulang ikan. Tulang ikan bandeng, betul. Terus ada lagi nih kerupuk bakso ikan yang saya bawa ke sini nih. Nanti boleh sobat-sobat mencicipi produknya Bilpi, boleh datang langsung ke rumah produksi Bilpi ya. Gitu. Terus ada apa lagi, Bu? Ada banyak. Kita ada siomay, kita ada bakso basah, kita ada nugget, ada otak-otak dan lain-lain lah. Gitu. Banyak ya. Iya. Jadi tadi itu ada 11 produk olahan. Betul. 11 produk olahan dari wirausaha Ibu Midah ini gitu. Nah, ini nih halo. Ini Teh Nida ya. Sate bandeng dan produk-produk Bilfi itu nggak perlu diragukan lagi. Wah, ternyata sudah mencoba ini ya. Iya. Produk makanan khas Banten pertama yang mengantongi SNI Bu Midah, keren. Makasih Teh Nida. Ternyata kayaknya ini sudah menjadi konsumen ini ya. Sudah ini sering-sering ini nih. Apa namanya? Belanja. Sering-sering belanja ini di rumah produksi olahan bandeng Bilfi. Dan ternyata memang kalau kita memiliki banyak gagasan gitu karena memang di Banten itu adalah ikan bandeng itu khasnya. Betul. Kalau kita kreatif, itu ikan bandeng itu bisa diolah menjadi apa saja. Pilus, kropcok segala macam. Kropcok, kerupuk, juga abon bandengnya, sate bandengnya gitu. Kalau sate bandeng memang sudah khasnya makanan kota Serang ya. Kebetulan memang bandeng potensinya sangat melimpah di lingkungan kota Serang terutama karena kita kan dikelilingi sama kelautan. Gitu. Jadi bandeng kita pun memang terkenal bagus tanpa bau lumpur segala macam kayak gitu. Karena memang ketika saya pulang kampung pun kadang ke Bogor gitu ya. Nah, keluarga di sana tuh
Wah, pengen sekali dibawain sate bandeng khas Iya. Banten. Iya. Karena makanannya Betul, ini ya. betul. Nah, oke. Bu, karena ya memang kita sudah berjam-jam rasanya berjam-jam. Berjam-jam. Iya, senang sekali ya ngobrol di sini ya. Tanpa terasa ya. Gak terasa, perasaan barusan masuk aja ya untuk menyampaikan kepada sobat inspiratif semuanya. Ternyata memang waktu sudah. Iya, boleh saya kasih tip buat ibu Iya, yang mau nanti berwirausaha? ada closing ini. Sebelum memang acara kita ditutup, silahkan ibu memberikan kesimpulan dan juga tips-tips bagi para perempuan yang memang mereka sudah bergelut di bidang wirausaha atau ingin berwirausaha. Betul. Pokoknya intinya teman-teman ibu-ibu yang luar biasa hebat di rumah sana, kalau mau berwirausaha pertama kali berani action. Itu pertama. Mulainya dari hobi ya, karena kalau dari hobi jatuh bangun pasti akan tetap bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua harus optimis ya, jangan pesimis. Gimana kita akan memulai usaha kalau sudah pesimis? Optimis bahwa kita akan terus berjalan dan akan berhasil. Yang ketiga yaitu fokus ya, dengan satu apa yang kita jalani. Misalkan kita memilih apa, fokuslah di situ, jangan terpengaruh sama lingkungan. Misalkan lingkungan ada nih yang lagi booming berjalan, semua laku segala macam, jangan terpengaruh. Kita ikuti ya, gitu. ikuti. Yang keempat, mau belajar. Intinya mau belajar terus memperbaiki kesalahan-kesalahan. Nah, yang kelima harus tekun. Nah, itu dia tips yang terakhir dari saya, harus tekun. Saya pun berhasil dari nol sampai seperti sekarang ini bukan karena saya pintar, bukan juga karena saya memang hebat. Saya itu tekun menjalani usaha saya dari nol sampai seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih yang belum kebaca. Sebelum itu nggak apa-apa ya? Boleh. Ini dari Teh Nida. Teh Nida ingin bertanya kepada Bu Midah nih. Tanya dong Bu. Boleh. Dalam waktu dekat ini, apakah ada rencana tambahan variasi baru atau malah ekspansi ke bahan baku lain? Ya, kita ada salah satu kegiatan nih sekarang nih bahan baku yang lain. Iya. Karena untuk produk olahan bandeng saya rasa cukup. Jadi sekarang saya mulai merambah ke olahan ayam dan daging. Iya. Gitu. Karena pertama kali kita lihat kenapa saya ke situ, itu berbahan bakunya mudah didapat, terus juga murah. Jadi kita daya jualnya pun tidak terlalu tinggi. Gimana caranya menyantap olahan ayam dan daging itu praktis. Sedangkan ibu-ibu sekarang kan pengennya mudah, siap saji. Nanti akan kita launching abon ayam dan abon daging. Itu yang pertama kali inovasi olahan yang akan launching di dekat-dekat ini. Gitu. Variasi baru pasti ada ya? Pasti ada. Kita akan selalu bikin varian-varian baru, inovasi baru supaya memang tidak ada kejenuhan, tidak ada rasa bosan bagi pelanggan. Oke, alhamdulillah setelah ini memang podcast Rumah Inspiratif akan berbagi produk di anak-anak yatim dan juga jompo di sekitar podcast Rumah Inspiratif ya Bu. Nanti kita berbagi sama-sama dengan ownernya nih. Subhanallah. Luar biasa sekali ya Sobat Inspiratif semuanya. Kali ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu tentang kewirausahaan gitu. Dan memang lagi-lagi ketika kita ingin membangun sebuah wirausaha itu ya kita harus mampu untuk menerjang segala tantangan. Harus optimis dalam menjalankannya begitu. Oke, Sobat Inspiratif semuanya, saya pamit, mohon undur diri. Makasih. Terima kasih banyak. Jazakillah khair. Saya Dahlia dan saya Midah Dahmalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.